Halo, apa kabar? Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Handoko Wisnuwardjo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating. Pertama kali saya mau minta maaf karena hari ini saya tidak bisa siaran langsung seperti biasanya di Serajum Live. Ya, hari ini adalah tapping karena pada hari ini saya eh, harus mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi mohon maaf bagi yang setia untuk mengikuti secara live. Hari ini benar-benar bentrok yang tidak bisa dirubah jadwalnya sehingga saya harus melakukan tapping terhadap uh, acara ini. Nah, baiklah, kita akan mulai ya. Hari ini adalah episode yang ke-114. Episode ke-114 kita akan mulai dengan materi presentasi. Judulnya apa? Ya, kita akan coba lihat. Judulnya Serajum 114 adalah, kita lihat ya, apa sih judulnya? Baik, kita sudah lihat di layar ya. Serajum 114 Handoko Maestro, ya judulnya adalah Secret Secretary ya, Rabu 23 Desember 2020 19.30 sampai 20.00, tetapi kita postingnya dimajukan ya, sehingga Anda semua sudah bisa menikmati lebih cepat ya, hari ini lebih cepat ya, hari Rabu 23 Desember 2020. Nah, tentang apa hari ini ya? Saya akan memulai dengan sebuah kilas balik. Saya akan memulai dengan sebuah kilas balik, yaitu apa? Kita akan coba lihat. Jadi saya akan mulai dengan kira-kira tahun 1994. 1994 itu 26 tahun yang lalu, lebih daripada seperempat abad yang lalu. Saya pulang dari studi dari Amerika Serikat dan memegang atau membawa gelar MBA di bidang marketing. Ya, itu tahun 1994. Nah, pada saat itu memang sedang tren-trennya lulusan MBA itu uh, mudah mencari kerja karena sedang menjadi tren pada saat itu, ya, sehingga demikian juga dengan saya. Nah, kita mungkin cerita sedikit kali ya, saya stop sharing dulu, kita cerita sedikit. Jadi, saya masih ingat banget gitu ya, saya di-interview, terus kemudian saya, hari itu juga begitu selesai interview, itu ditanya, "Kalaupun mau kerja, bisa mulai kerja itu kapan?" Ya, nah, saya minta 3 hari pada saat itu karena saya benar-benar kaget. 3 hari itu tentu saja saya ingin siap-siap agar supaya impresi saya di hari pertama kerja dalam hidup saya itu tidak buruk ya. Nah, akhirnya saya bekerja. Nah, yang menarik adalah apa, pada saat saya mulai bekerja, itu perusahaan ini, di sebuah holding company ya, di sebuah holding company, dan yang menarik ini holding company ini masih belum benar-benar rapi tertata, belum lama terbentuk ya, dan sebetulnya mereka pada saat bikin perencanaan sumber daya manusia yang sudah ada, hanya perencanaan ruang kerjanya masih belum oke. Jadi saya masih ingat banget itu hari pertama saya kerja, saya kaget juga gitu kan, saya dapat tempat duduk, tetapi tempat duduk yang menghadap pintu, pintu masuk. Jadi aduh gitu kan. Tetapi ya sudah gitu kan, karena memang belum terencana baik. Saya masih ingat banget dari bagian HRD bilang, "Sementara sini dulu ya," gitu kan. Jadi, saya nggak bilang sebagai resepsionis, tentu saja tidak, karena ada resepsionis, tetapi orang dengan mudah melihat saya begitu masuk gitu kan. Nah, sungguh bersyukur bahwa itu tidak bertahan lama, nggak lama kemudian saya dikontak oleh salah seorang sekretaris direksi, dan kemudian sekretaris direksi itu bilang, untuk bertanya sebetulnya, lebih tepatnya bertanya, apakah keberatan nggak kalau ngantor bareng-bareng sama sekretaris, ya, ngantor bareng-bareng sama sekretaris. Kebetulan adalah salah satu pojok itu yang eh, mungkin untuk ditaruh meja dan kemudian ngantor di situ. Waktu itu terus terang saya kepikirannya adalah, iya, I think
much better kalau saya ngantor di dalam ruangan di situ karena eh, tertutup. Jadi saya bisa bekerja ya di tempat yang sebelumnya itu hampir dibilang kalau orang datang terganggu gitu kan. Bahkan kadang-kadang orang yang mau ketemu bos karena itu kebetulan langsung menuju area tempat para direksi. Jadi saya ingat itu ada managing director dan ada managing director satu dan kemudian ada dua tiga director lagi. Jadi totalnya ada empat. Jadi ada managing director satu, terus kemudian ada tiga directors pada saat itu. Nah, ruangannya itu persis jadi saya itu menuju ke ruangan sana. Jadi pada saat orang datang terus kemudian melihat saya, jadi akhirnya saya distracted gitu kan. Jadi saya pikir udahlah mendingan gitu kan. Tetapi saya ingat banget sekretaris itu bilang, tapi hmm, eh, nggak apa-apa tuh di depan gudang direksi. Artinya yang disebut dengan gudang itu cuma jadi saya tempat duduk saya, terus kemudian sebelahnya itu ada kayak macam pintu di mana orang akan mondar-mandir karena di situ banyak hal-hal file dan confidential things itu ada gitu kan. Saya pikir ya, oh kita nggak tahu ya, ya sudah oke dulu gitu ya. Itu akan lebih baik dibanding kalau saya duduk di depan kan gitu. Jadi akhirnya benar saya duduk di situ ya. Jadi dicarikan tempat, ditaruh meja. Jadi jangan membayangkan ini sebuah gudang, tapi sebuah apa ya, sebuah tempat buat filing, buat apa, confidential things yang tidak semua orang boleh masuk. Jadi saya sendiri suka merasa bahwa seakan-akan saya itu penjaganya gitu ya. Nah, disitulah saya berada ya, dan kemudian yang menarik adalah apa, saya belajar banyak ya, saya belajar banyak tentang kesekretarisan ya, biarpun mungkin sebelumnya saya tahu mendengar banyak cerita, tapi di situ saya belajar banyak tentang kesekretarisan karena ada 4 sekretaris direksi ya, sekretaris direksi managing director, sekretaris direksi director 1, director 2, dan director 3 ya. Dan karena sekretaris managing director dan director ini sekretaris-sekretaris yang senior sekali, bukan cuma senior, senior sekali. Ya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Nah, dari situ saya belajar banyak. Benar-benar belajar banyak ya. Dari hal-hal yang oke sampai hal-hal yang tidak oke. Tidak oke itu bukan berarti melakukan kejahatan, tidak, tetapi melakukan keusilan. Misalnya nih, salah satu direkturnya itu adalah seorang ekspatriat dari saya nggak sebut namanya ya, orang ekspatriat yang doyan banget makan, gitu kata kata sekretarisnya. Yang doyan banget makan, tapi pelit gitu kan. Jadi kalau sekretarisnya punya makanan, dia ambil, tapi dia nggak pernah bagiin sekretarisnya makanan. Atau kalau kebetulan ada makanan bersama-sama, dia dikasih gitu, tapi dia tidak pernah membelikan makanan untuk bersama-sama. Nah, suatu hari saya lupa persisnya, kalau nggak salah itu lapis legit gitu ya. Suatu hari dapat lapis legit yang enak sekali gitu kan. Ya enak sekali, terus kemudian salah satu sekretaris yang mau senior banget dan bandel gitu ya. Sekarang dia ada di Jepang. Kalau Anda mendengar ini, halo, itu pasti, kenapa sih bongkar-bongkar kartu gitu ya. Salah satu sekretaris itu dengan usilnya dia itu menaruh piring kosong, terus kemudian menutup dengan tudung saji, jadi dari semacam plastik gitu ya, tutupan gitu, tutupan gitu kan. Terus kemudian dia tulisin dalam bahasa Indonesia habis. Jadi menarik ya. Jadi ditulisin habis. Dan karena meja mereka itu, meja para sekretaris itu repot dan nggak ada meja khusus buat naruh makanan ya, yang nyebelin adalah apa, eh, piring yang dikasih tudung saji dan ada tulisannya habis itu ditaruh di meja saya ya. Kebayang kan ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, sekretaris 4, terus kemudian saya gitu kan, karena ini bentuknya seperti U begitu, ditaruh di meja saya. Nah, ditutupin. uh, Direksi yang ekspatriat ini beberapa saat kemudian keluar, seperti yang sudah ditebak oleh para sekretaris yang lainnya. Itu dia melihat ada makanan, ada tudung saji, dia berpikir pasti dalamnya ada makanan. Terus apa yang terjadi adalah
Apa yang terjadi adalah dia buka tuh sajinya dan di dalamnya tidak ada isinya apa-apa gitu ya. Itu yang saya nggak mungkin lupakan. Kenapa saya nggak mungkin lupakan? Kan di depan saya persis di depan saya orang itu di meja saya kan. Jadi saya tuh nggak bisa nahan ketawa, benar-benar nggak bisa nahan ketawa. Tapi kan saya harus nahan ketawa. Kenapa? Satu karyawan belum lama ya, kedua tuh direksi gitu ya. Kan benar-benar itu yang benar-benar bayang nggak sih apa namanya saya terlibat dalam persekongkolan ngerjain direksi yang pelit gitu ya dan itu yang terjadi. Yang saya sangat mungkin lupakan saya pernah tulis kisah ini dan sekretaris itu sampai sekarang masih ada. Jadi saya masih dari 4 sekretaris yang ada saya masih kontakkan dengan 3 diantaranya ya kontakkan secara intens padahal itu sudah 26 tahun ya. Jadi bayangkan seberapa sih seberapa seniornya mereka ini gitu ya setelah 26 tahun dari senior semakin senior 26 tahun kemudian. Dan itu pengalaman yang sangat 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 tidak pernah terlupakan dalam kehidupan saya. Dan dari situ saya belajar banyak sehingga suatu hari ya karena salah satu sekretaris itu mengontak saya saudara untuk suatu bantuan gitu kan saya jadi teringat dan saya terpicu untuk memunculkan materi ini, The Secret Secretary. Ya, kita akan mulai ya, kita akan mulai. Jadi balik lagi ke materi. Jadi nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat, apalagi nih yang kita akan coba lihat, apa itu sekretaris? Jadi definisi mah banyak ya. Saya cuma minta kepada tim yang menyiapkan materi ini untuk apa namanya membuat definisi simpel lah ya, bukan untuk dalam rangka pelajaran, tapi definisi yang simpel. Apa itu sekretaris? Kita akan coba lihat ya. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif ya, memang sih sebetulnya administratif banyakan ya, yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk pada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melakukan pekerjaan rutin, tugas-tugas yang sifatnya administratif, dan tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasannya. Dan itu benar terjadi gitu kan ya. Jadi hal-hal yang menarik ya. Dan sekretaris itu ada urusannya dengan secret ya. Nanti saya akan cerita dengan sekelompok sekretaris di sebuah industri yang besar sekali ya di mana saya kenal kelompok itu ya. Nanti di bagian belakang saya akan cerita. Jadi ini adalah sekretaris dan everybody knows ya. Um, apalagi yang kita akan bahas adalah kalau kita bicara soal tugas dan tanggung jawabnya antara lain ya menjawab dan mengarahkan panggilan telepon ya sebetulnya ini banyak digantikan oleh bukan sekretaris tapi oleh resepsionis tentu aja. Tetapi dari resepsionis yang mau ke bos kan biasanya masuk ke sekretaris dulu. Jadi dia bisa menjadi bukan sebagai messenger melainkan sebagai apa ya sebagai stoppers ya dia itu menjadi orang yang nanti saya akan bahas secara khusus ini fungsinya karena ada ya jadi menjawab dan mengarahkan panggilan termasuk ngeblok ya apalagi mengatur dan mendistribusikan pesan ya menjaga jadwal perusahaan mereka punya waktu itu kan belum seperti sekarang ya semua bisa dengan menggunakan aplikasi ya waktu itu semua masih digunakan secara manual dan para sekretaris senior ini punya lah ya ya ada sih sebetulnya menggunakan software, tapi tentu aja belum secanggih sekarang dan belum semuanya ada di handphone ya. Apalagi waktu itu 94 itu handphone hanya orang tertentu yang punya. Mengatur dokumen dan file, terutama yang sifatnya konfidensial, menyapa klien, bisnis, dan tamu, mendokumentasikan informasi keuangan, ya, memelihara dan memesan perlengkapan kantor, tentu aja ini banyak digantikan atau diurusin oleh uh, uh, GA atau bagian umum gitu ya dan menjadwalkan pertemuan dan konferensi ini yang paling banyak gitu ya karena biasanya jadwal bos itu tabrak-tabrakan terus gitu ya membantu eksekutif dengan tugas-tugas proyek dan mengawasi staf dan karyawan baru termasuk mungkin waktu itu adalah saya gitu ya sebetulnya enggak sih betul, tidak harus seperti itu tapi ini karena saya ada di situ jadi saya berlima dengan mereka menjadikan seperti itu nah berkoordinasi dengan organisasi lain tentu saja menerapkan prosedur administrasi. Ya ini tentu saja tugas yang diambil dari internet ya, dari Google, hasil daripada googling ya. Tetapi kurang lebih seperti itu. Biarpun kalau Anda sekolah sekretaris
ada daftar lain yang lebih mungkin lebih saintifik terkaitkan ini. Ya, terus tugas lain. Nah, ini saya mau cerita tugas lain yang ini berdasarkan penafsiran saya. Tugas lain tadi saya sudah sempat nyinggung. Tugas lain daripada sekretaris adalah menjadi yang namanya eh, yang sebetulnya saya dapat konsep ini dari ilmu pemasaran yang saya pelajari, yaitu menjadi yang namanya gatekeeper. Jadi teorinya yang saya pelajari waktu itu namanya adalah teori customer roles, ya, peran-peran customer. Jadi dari teori customer roles itu saya belajar bahwa ada orang-orang yang mengambil inisiator untuk membeli produk atau jasa tertentu, ada orang yang mengambil keputusan, ada orang-orang menjadi pemengaruh, ada orang-orang menjadi buyer atau yang membeli produk atau jasa tertentu, ada orang menggunakan menjadi users, dan ada yang namanya gatekeeper. Ya, gatekeeper itu kalau dalam teori tentang customer roles dikatakan sebagai seorang yang harus dilewati untuk menuju ke pengambil keputusan. Jadi kalau dalam pembelian itu seorang yang harus dilewatin itu adalah siapa? Jadi harus lewat dia dulu. Ya bisa nggak tukang parkir? Bisa. Ya kalau Anda dilarang parkir nggak bisa menuju ke tempat itu. Bisa nggak satpam? Bisa nggak resepsionis? Bisa nggak sekretaris? Bisa nggak manajer? Bisa, siapa aja bisa menjadi gatekeeper. Karena itu sifatnya bukan jabatan, melainkan fungsi. Ya, nah ini juga begitu. Saya melihat sekretaris as a gatekeeper. Ya, kita akan coba lihat apa itu sebetulnya gatekeeper dalam bisnis. Ya, ada banyak sekali tentu saja apa namanya definisi tentang gatekeeper, tapi saya akan coba ambil dari hasil research yang dilakukan oleh para maestro angels yang memang bertanggung jawab untuk area research. The gatekeeper dalam bisnis adalah seorang yang berdiri di pintu masuk. Ya, berdiri di pintu masuk tidak harus berarti harafiah physically seperti itu, ya. Tetapi bisa dalam artian yang tidak harafiah tadi, ya, untuk mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan masuk, ya, tidak diinginkan. Jadi kalau kasusnya satpam is harafiah, benar-benar ada di situ, ya. Ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memutuskan siapa yang dapat menghubungi pembuat keputusan dengan tujuan mencegah gangguan dari pengunjung atau penelpon atau siapapun juga yang mungkin mengganggu, ya. That's gatekeeper, ya. Jadi, nah, saya akan membahas secara spesifik adalah sekretaris sebagai gatekeeper. Apakah dia gatekeeper? Iya. Ya, sekretaris itu adalah gatekeeper, sekretaris itu untuk bosnya atau untuk organisasi perusahaannya, ya, termasuk kok nanti kita bicara soal jenis-jenis sekretaris itu kan ada sekretaris yang benar-benar sekretaris, ada sekretaris perusahaan itu dia juga gatekeeper juga. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu kan selalu ada corporate secretary gitu ya. Dia adalah gatekeeper, dia adalah pembawa suara, menjadi PR dan sebagainya, ya. Tapi pasti fungsi gatekeepernya ada. Nah, CEO dan pemimpin kunci lainnya di perusahaan biasanya sangat sibuk. Peran gatekeeper adalah mencegah mereka menghabiskan waktu yang tidak diinginkan untuk berbicara dengan orang-orang tidak akan bantu mereka sesuai dengan tujuan bisnisnya, ya. Aduh ya ada orang-orang yang mulai dari cuma sekedar pengen ngobrol atau pengen tenar, pengen kenal atau mungkin apa ya minta sumbangan itu banyak banget, ya. Nah, itu yang terakhir. Nah, terus kemudian apa lagi? How gatekeeper work di dalam perusahaan gitu ya. Kita akan coba lihat. Gatekeeper tuh menyaring panggilan dan pengunjung. Biasanya membelokkan yang menurut mereka yakini tidak penting. Jadi ini mesti hati-hati. Jadi kalau tapi biasanya karena toh mereka dipilih sebagai sekretaris biasanya pertimbangannya itu adalah ketat gitu ya. Jadi akhirnya mereka itu eh, tahu persis mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena bisa aja orang kehilangan peluang gara-gara sekretarisnya tidak mumpuni, ya. Nah, oleh karena itu ditulis di situ, gatekeeper yang baik bersifat intuitif dan dapat mendeteksi gangguan yang tidak penting dengan cepat. Nah, problem dengan intuisi ini atau intuitif ini adalah kalau dia itu masih belum berpengalaman, ya, cuman baru belajar berdasarkan mungkin teori dan belum punya jam terbang yang cukup, maka intuisinya bukannya nggak punya loh, intuisinya belum terasa dengan baik. Ya, nah dari sini ya dia bisa akhirnya membuat keputusan yang meresikokan, ya, meresikokan itu bisa berarti yang harusnya nggak masuk-masuk, ya, atau yang harusnya masuk menjadi tidak masuk, ya, padahal itu merupakan sebuah opportunity. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, terus kemudian apa lagi?
dalam perjalanan karir profesional sebagai konsultan, ya, dalam perjalanan karir sebagai profesional dan sebagai konsultan, saya ketemu banyak banget sekretaris, ya, dan mereka adalah gatekeeper. Cerita sedikit ya, saya tidak akan menyebut nama perusahaannya tentu saja, tapi saya akan bercerita sedikit tentang misalnya katakanlah di suatu perusahaan ada sekretaris yang amat sangat berkuasa sekali, nggak cuma satu loh ya, amat sangat berkuasa sekali, ya, benar-benar berkuasa sekali. Bahkan kadang-kadang bosnya harus nanya, gimana enaknya nih? Gitu. Jadi dia tidak hanya sekedar sekretaris, tetapi juga menjadi influencer dan sampai batas tertentu menjadi yang namanya bukan hanya gatekeeper, bukan hanya influencer, tetapi dia bisa menjadi juga yang namanya adalah decision maker. Ya. Jadi fungsi kok tadi di fungsi marketing tadi ada inisiator bisa dia, ya, jadi inisiator bisa influencer bisa, decision maker bisa, buyer bisa, terus kemudian apa namanya, user juga bisa, ya tentu aja kok user pasti bisa, dan kemudian terakhir adalah gatekeeper. Jadi semua fungsi bisa. Jadi saya pernah ketemu ya sekretaris yang benar-benar kalau menurut saya bahkan ya karena dia sekretaris owners, bahkan yang namanya direksi pun takut sama dia. Ya untuk melakukan sesuatu dia terpaksa harus bukan terpaksa ya. Mungkin ada yang terpaksa, tapi mungkin enggak juga gitu kan. Dia harus melakukan approach kepada si sekretaris tadi sebelum pergi ke ownersnya, termasuk untuk tahu mood ownersnya pada saat mau presentasi dan sebagainya. Ya, itu ada contoh dan itu ekstrim banget ya. Masih di benak saya masih ada orang itu karena namanya, nomor handphonenya saya masih ada ya karena saya juga pernah menduduki jabatan tertentu di perusahaan itu atau saya pernah berhubungan dengan klien yang punya sekretaris semacam itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya punya cerita lain adalah suatu hari kami itu melakukan program rejuvenating corporate values terhadap satu perusahaan raksasa besar banget, ya. Nah, itu yang menarik adalah apa? Jadi kan kita bikin per layers tuh sosialisasi resosialisasi ulang daripada corporate values-nya kami bikin per layers. Nah, pada saat kami bikin program bikin per layers itu ada satu layers yang diajukan oleh tim HRD-nya adalah tim sekretaris direksi. Oh menarik kan? Jadi satu tim khusus sekretaris direksi, kan? Nah, waktu saya lihat daftarnya, saya pikir ah ini menarik ini gitu kan. Ya tentu saja sebenarnya di sekretaris direksi itu paling nggak ada dua sekretaris yang saya kenal adalah sekretaris CEO dan sekretarisnya daripada HRD Directors karena kami biasanya berhubungan dengan itu gitu kan. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu itu menjadi kesempatan baru. Yaitu untuk apa? Untuk jadi mengenal lebih banyak daripada hanya sekedar sekretaris CEO dan sekretaris direktur HRD. Dan yang menarik adalah apa? Pada saat acara itu mereka pakai pakaian khusus yang kaos ya, tapi dengan desain khusus. Ya, dan untuk acara itu yang mereka tulisannya di sini besar sekali namanya secret service. Wah, luar biasa kan. Padahal kita bicara secret service itu kan biasanya agen rahasia. Ya, tetapi benar-benar luar biasa. Seandainya saya boleh membuka itu, saya punya foto bareng sama mereka dengan pakaian seragam secret service. Ya, tapi itu menarik. Dan sampai sekarang hubungan dengan para sekretaris direksi itu masih tetap terjaga dengan sangat baik. Ya, ini cerita bagaimana that's life ya. Jadi bahwa fungsi sekretaris. Jadi banyak orang yang suka bercerita miring tentang sekretaris. Kalau menurut saya orang bercerita miring itu pikirannya miring, ya. Karena sekretaris itu fungsinya itu sangat luar biasa, ya. Dan bukan cuma sekedar yang berpikiran sederhana mungkin cuma kerjanya itu doang gitu kan. Tetapi karena saya ngikutin benar baik sebagai profesional di antara 4 sekretaris direksi, ya terus kemudian saya ketemu lagi di profesi lain saya sekretaris-sekretaris yang lain gitu ya dan juga akhirnya ketemu dengan klien-klien gitu ya, itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Oke, saya akan sambung dengan cerita yang mungkin agak sedikit lain untuk melengkapi hari ini ya. Itu adalah apa sih? Kita akan coba bahas lagi ya. Jadi kita akan membahas tentang tadi kan saya cerita ya di karir profesional saya. Nah, satu contoh
yang sering dijadikan inspirasi dari seorang sekretaris adalah, coba kita lihat ya, ada from secretary to CEO. Jadi dia seorang sekretaris, bukan cuma satu, ada banyak sebetulnya, tetapi ini yang suka sering dibicarakan sebagai inspirasi. Kita lihat siapakah dia. Nah, ini fotonya, from secretary to CEO, ya, from secretary to CEO. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu kita cerita di waktu. Ya, baik. Dia adalah Cara Carleton atau biasa dipanggil sebagai Carly Fiorina. Ya, Carly Fiorina ini lahir 6 September 1954. Ya, seorang pengusaha wanita dan akhirnya menjadi tokoh politik Amerika, dikenal terutama karena masa jabatannya sebagai CEO daripada perusahaan teknologi yang namanya Hewlett Packard, ya, atau HP orang suka bilang, ya. Sebagai CEO dari tahun 1999 ya sampai dengan 2005, Fiona adalah wanita pertama yang memimpin perusahaan top 20 menurut peringkat majalah Fortune, ya. Top 20 menurut peringkat majalah Fortune. Nah, dia itu sendiri menarik. Dia tuh mengarang buku tentang itu. Ya, mengeluarkan buku yang judulnya memang tadi saya bilang From Secretary to CEO. Nah, tentu saja dia bukan sekretari di perusahaan HP ya. Dia sekretari di perusahaan yang lain. Ini from secretary to CEO, ya. Unleash your power and highest potential. Unleash itu melepaskan daripada ingatan yang namanya kekuatan dan juga potensi yang paling tinggi. Ya, former CEO and chair of the board of HP, Carly Fiorina. Ya, dan menjadi New York Times best-selling author pada saat itu. Ya, nah saya akan cerita sedikit tentang Carly Fiorina ini. Ya, dirilis 17 Oktober 2019, belum lama ini. Ya, belum lama. Ya, belum lama karena memang dia juga belum lama masih menjabatnya itu ya. Terus kemudian berawal ketika Carly ini pada usia 21 tahun bekerja sebagai sekretaris perusahaan properti kecil di California. Ya, terus kemudian menjadi kepala eksekutif wanita pertama di perusahaan Fortune 50, ya 50 perusahaan itu, 50 perusahaan terbesar di AS. Ini kita bicara soal perjalanan karirnya dan akhirnya tahun 1999 di usia 44 belum tua juga dia meraih posisi puncak di grup komputer HP, ya. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman semua. Artinya apa? Artinya siapa saja ya, jangan punya pikiran atau punya stereotyping tertentu terhadap profesi tertentu. Ya, saya yang ngalamin sendiri ya bertemu dengan demikian banyak sekretaris. Ya, saya melihat ya adalah sekretaris yang asal sekretaris, tetapi saya justru karena ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya dan perusahaan-perusahaan yang well managed ya, maka saya ketemu dengan sekretaris yang berfungsi benar-benar sebagai sekretaris, bahkan kadang-kadang melewati fungsinya sehingga dia kalau tadi pakai teori decision making rules itu bisa menjadi inisiator, bisa menjadi influencer. Ya kalau influencer itu biasa, inisiator itu biasa. Ya bisa menjadi decision makers, ya bisa menjadi user, bisa menjadi buyer, dan pasti fungsi sekretarisnya dia akan tetap berjalan, yaitu sebagai gatekeeper. Jadi teman-teman semua, itulah yang saya mau ceritakan hari ini. Saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum yang kali ini tidak live. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak live, ya bisa berguna buat Anda semua. Sekali lagi, saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum. Terima kasih.